warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Sintainingrum, Saya Sherly Oktaviani. saya Amel Andena. Kami akan menampilkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi enzim. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Enzim berfungsi dalam kondisi suhu dan pH yang optimum, tidak seperti banyak katalis yang digunakan dalam kimia organik. Enzim mengkatalisasi ratusan reaksi bertahap dari metabolisme, menghemat dan mengubah energi kimia, dan membuat makromolekul biologi dari prekursor sederhana. Beberapa contoh produk yang menggunakan peranan enzim dalam proses pembuatannya yaitu diantaranya pembuatan tape, roti, nata de coco, asam cuka, dan lain-lain. Adapun bahan yang digunakan kali ini yaitu singkong, ragi, dan air. Prosedur proyek: 1. Mencari sumber materi tentang enzim. 2. Mencari bahan atau sampel yang akan digunakan. 3. Bahan atau sampel yang telah didapat, diamati, dan direkam. 4. Kemudian, lakukan pengeditan hasil video dari bahan atau sampel, serta membahas materi yang terkait dengan bahan atau sampel. Prosedur pembuatan tape singkong. Pertama, potong singkong dan kupas bersih kulit singkong. Lalu, bersihkan kotoran yang masih menempel pada singkong. Kedua, cuci singkong dengan air bersih. Ketiga, masukkan singkong ke dalam air mendidih dan rebus singkong hingga 3/4 matang. Keempat, dinginkan singkong yang telah direbus. Kelima, haluskan ragi menggunakan sendok. Keenam, susun daun pisang di dalam wadah. Letakkan singkong di atas daun pisang dan taburkan ragi di atas singkong secara merata. Terakhir, tutup singkong menggunakan daun pisang dan diamkan selama 2-3 hari. Setelah 2-3 hari, buka daun pisang untuk melihat hasilnya. Dalam proses pembuatan tape terdapat reaksi enzimatis yang berperan. Yang pertama, hidrolisis pati, di mana amilase memecah pati menjadi gula sederhana yang dapat difermentasi oleh mikroorganisme. Yang kedua, fermentasi. Setelah hidrolisis pati, gula-gula sederhana tersebut menjadi substrat bagi mikroorganisme fermentasi seperti ragi dan bakteri asam laktat. Yang ketiga, reaksi alkohol. Dalam proses ini, glukosa diubah menjadi etanol atau alkohol dan karbon dioksida. Keempat, pembentukan asam laktat. Selain fermentasi alkoholik oleh ragi, bakteri asam laktat juga berperan dalam pembuatan tape. Bakteri ini mengubah gula sederhana yang ada menjadi asam laktat melalui reaksi enzimatik. Dan yang terakhir, pembentukan aroma. Beberapa reaksi enzimatik yang terjadi selama fermentasi oleh mikroorganisme dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang memberikan aroma dan rasa khas pada tape. Pembuatan tape dilakukan melalui fermentasi. Proses fermentasi tape singkong dimulai dengan pengubahan pati dalam singkong oleh enzim amilase yang dikeluarkan oleh mikroba menjadi maltosa. Maltosa dapat dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Glukosa oleh enzim zimase dirombak menjadi alkohol. Pada fermentasi tape yang lebih lanjut, alkohol oleh enzim alkoholase dapat diubah menjadi asam asetat, asam piruvat, dan asam laktat.
Terbentuknya asam asetat, asam piruvat, dan asam laktat karena adanya bakteri Acetobacter yang sering terdapat dalam ragi. Dalam pembuatan tape, ragi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Kesimpulan, enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, katalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Enzim berfungsi dalam kondisi suhu dan pH yang optimum, tidak seperti banyak katalis yang digunakan dalam kimia organik. Pembuatan tape dilakukan melalui fermentasi. Dalam pembuatan tape, ragi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Enzim yang berperan dalam pembuatan tape yaitu enzim amilase, enzim maltase, enzim adolase, dan enzim zimase. Baiklah, itu video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.